Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pemirsa Abwa Channel dimanapun Anda berada, yang semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, karena dengan syukur Allah janjikan akan berlipat ganda nikmat kita dapatkan. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, lazidannakum, niscaya kami akan terus menambah nikmat itu kepada kalian, dan ketika kalian kufur maka ketahuilah sungguhnya azabku sangat pedih. Dan juga barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sebetulnya dia bersyukur untuk dirinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka pada hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Baiklah pemirsa Abwa Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan berbincang seputar bagaimana seharusnya kita melihat sesuatu supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat zahiri atau fisik. Karena seringkali manusia mengukur melihat baik buruk itu, mulia dan hina itu hanya berhenti pada tampilan, pada fisik, pada casing, tidak dilanjutkan pada hakikat inti yang sebenarnya. Disinilah maka seringkali orang banyak tertipu dengan tampilan-tampilan itu. Tidak dipungkiri untuk menilai sesuatu, keberadaan fisik, tampilan itu sangat diperlukan, tetapi itu bukan sesuatu yang mutlak. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan pandangan, memberikan dasar-dasar pemahaman agar ketika kita melihat sesuatu tidak hanya berhenti pada kulitnya, tetapi harus sampai pada intinya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasadmu, kepada bentukmu, tetapi Allah melihat kepada qulubikum, hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Jadi hati-hati kalian dan amal-amal kalian, inilah kunci sebuah penilaian. Hadis ini juga semakna dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang mulia ini, yang artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah ciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, agar kalian saling ta'aruf, saling mengenal, saling memahami, saling membantu, saling menguatkan, saling menyukseskan, bukan sebaliknya. Dan ketahuilah, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum. Siapa sebenarnya yang paling bertakwa di antara kalian? Itu ketakwaan, itulah menjadi inti kemuliaan seorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yanzuru ilal ibad ila ajsamikum. Allah tidak melihat prestasi seorang hamba itu hanya dari sisi fisik, dari sisi jasad kalian. Hal hiya kabira atau saghir, apakah dia besar atau kecil, sahih atau sakim, dia sehat bahkan atau dia sakit,
wala yanzuru ila sur, dan juga tidak melihat kepada gambar, pola fisik. Hal hiya jamilah aw dhamimah, apakah dia cantik ataupun jelek. Kullu hadza laisa bi syai'in 'indallah. Ini semua tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekali-kali Allah tidak akan menilai baik buruk itu hanya dalam sisi-sisi yang demikian, yaitu sisi-sisi zahiriyah. Wa kadzalika la yanzuru ila ansab, demikian juga Allah tidak akan melihat kalian dari sisi nasabnya, keturunannya. Hal hiya rafi'ah dani'ah, apakah dia keturunan derajat tinggi ataupun rendah. Wala yanzuru ilal amwal, dan juga tidak melihat kepada harta. Wala yanzuru ila syai'in min hadza abada, sekali-kali selamanya Allah tidak akan pernah melihat kemuliaan seorang itu dari hal-hal yang bersifat fisik. Laisa bainallah wa baina khalqi sillah illa bittaqwa, tidak ada penghubung antara hamba dan Allah kecuali dihubungkan dengan ketakwaan. Jadi hanya takwalah yang akan membuat seorang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis inilah maka kita harus terus mengevaluasi agar kita itu tidak terjebak hanya pada hal-hal yang sifatnya fisik. Wa man kana lillahi atqa kana minallahi aqrab wa kana indallahi akram. Barang siapa yang menurut Allah itu lebih bertakwa, maka dialah orang yang paling dekat dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Idza tafhar bimalik, karena itu maka jangan sekali-kali Anda bangga dengan hartamu. Jangan sampai Anda terlena membanggakan diri hanya dengan hartamu. Wala bijamalika, dan juga tidak boleh kalian terlena karena tampilanmu yang cantik, yang ganteng. Wala bibadanika, dan juga tidak dengan badanmu yang kekar, yang kuat. Wala biauladika, dan juga tidak boleh Anda terlena karena anak-anakmu yang sukses misalkan. Wala biqusurika, dan juga dengan rumah-rumahmu, gedung-gedungmu yang tinggi. Wala bisayyaratika, dengan mobil-mobilmu yang banyak, yang bagus. Wala bisya'in bihadza ad-dunya abada. Tidak boleh kita terlena, terjebak dalam hal-hal yang sifatnya dunia ini semuanya. Innama idza wafaqallahu littaqwa fahadza min fadlillahi 'alaik. Ketika Allah memberikan kepada kalian karunia berupa sifat takwa, berarti Allah telah memberikan karunia kemuliaan yang banyak kepada kalian. Fahmidillah alaihi, maka bertahmidlah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal a'mal binniyat wal qulub hiyallati 'alaihal midar. Dan ketahuilah bahwasanya semua amal itu bergantung kepada niat, yang semua itu ada dalam hati. Untuk itu segenap pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita terus menajamkan pola pandang dan pola pikir kita agar kita senantiasa meningkat, ya. Tidak hanya berhenti pada hal-hal yang bersifat fisik, ya, duniawiyah, yang memang tidak dipungkiri itu diperlukan adanya, tetapi yang lebih dari itu yaitu bagaimana kita mengupayakan agar menjadi manusia yang bertakwa, yang bernilai, yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga sekelumit ini bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Aqulu qali hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.